karena untuk menggantikan imam, Masya Allah. Baik, sekarang jamaah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Silakan Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk para jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam itu Indah, baik melalui Twitter, Facebook, Instagram, ataupun melalui pribadi yaitu email. Maka insya Allah kita telah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan dari jamaah yang lainnya. Dari siapa Ustadz? Ya, ini yang bertanya siapa dulu nih? Ustaz Sam atau saya nih? Ustadz Maulana dulu, Oh, bismillah. Makasih banyak ya. Ini saya dapat nih pertanyaannya luar biasa. Maaf ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini aku pilih dulu ya. Ah, ini dia. Bagus ini pertanyaannya. Ustaz Sam harus baca ya. Apa itu Ustadz? Jawab ya. Dewi Umaira 26. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam nanya, wabarakatuh. bagaimana ya caranya membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek ketika ikut berjamaah, yakni maghrib, isya dan subuh. Kita kan mendengar imam membaca dulu atau kita ikut membaca. Jadi yang mana ini Ustadz? Apakah kita membaca bersama dengan imam berbarengan atau kita lebih baca dulu? Terima kasih. Sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Untuk penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam madhab Syafi'i ketika imam yang namanya dalam keadaan salat jahriyah itu adalah yang keluar suaranya seperti salat maghrib, subuh dan isya, maka kita membaca surah Al-Fatihah itu adalah ketika selesai amin dan kita hanya membaca surah Al-Fatihahnya saja. Jadi ketika si sang imamnya membaca surah yang lain, misalnya imamnya membaca surah Al-Ikhlas, maka kita cukup untuk mendengarkan saja. Kalaupun hafal maka boleh ikut, tapi selesaikan dulu yang rukun. Mana itu yang rukun? Yaitu surah Al-Fatihahnya. Jangan sampai kita fokus dengan bacaan imam lalu kita lupa dengan bacaan Al-Fatihahnya. Kalau kita lupa dengan bacaan Al-Fatihahnya, maka dia wajib segera mengganti Al-Fatihahnya sebelum dia ikut ruku. Itu kalau sholat jahriyah, kalau maghrib, isya, subuh. Bagaimana dengan sholat asar dan duhur yang tidak kedengaran imamnya, maka bacalah semuanya. Contoh misalnya dia juga membaca Al-Fatihah, dia juga membaca surah-surah pendek. Apa surah pendeknya? Bebas terserah. Kalau terbiasa kul ya kulhu, sekali-sekali gantilah. Kalau perlu gantinya ya kulhu, kul audzubil falak ya, kul audzubil nas ya. Jadi ikut baca Al-Fatihah, ikut juga baca surah pendeknya. Itu kalau dalam hal Syafi'iyah. Tapi itu semua ada dalilnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan kita masuk ke pertanyaan kedua Ustadz. Sekarang Ustadz yang jawab nih. Oh iya, iya, iya. Kartini 21961. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau kita sholat terus bersin, lalu kita harus baca Alhamdulillah dulu atau bacaan sholat dulu? Mohon penjelasannya. Ini pernah kejadian di zaman Rasul. Ketika Rasul jadi memimpin imam salat, tiba-tiba ada jamaah Nabi yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Setelah salat Nabi nanya, siapa yang bersin tadi? Ucapin, enggak ada yang berani ngomong. 3 kali Nabi bertanya, setelah itu Nabi berkata, siapa? Lantas angkat tanganlah, saya ya Rasul. Kata Nabi, sungguh bacaan Alhamdulillahmu itu diperebutkan, diangkat oleh 30 malaikat. Jadi berdasarkan hadis ini sebenarnya boleh membaca Alhamdulillah ketika bersin. Cuma dalam hal ini cara membaca Alhamdulillahnya jangan sampai terdengar orang. Tapi hanya terdengar diri sendiri. Karena bisa jadi mengganggu jamaah yang lain. Berikutnya kalau yang jamaah yang lain dengar maka jamaah yang lain tidak menjawab bersinnya jamaah. Yang azan tadi, yang alhamdulillah Yang tadi. alhamdulillah Ya. tadi. Jadi jangan sini alhamdulillah. Yarhamukallah. Yadikumullah. Nggak bisa. Jadi lihat posisi bersihnya dulu. Kalau bersin bukan membaca Al-Quran itu maaf boleh dijawab. Tapi pada saat membaca Al-Quran lalu dia bersin maka tidak boleh membaca Alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa menambah bacaan dalam sholat itu atau Al-Quran ditambahkan gitu. Oh Masya Allah. Jadi lihat posisi bersinnya. Iya siap, terima kasih banyak Ya. Ustadz. Terima kasih banyak jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Islam itu Indah. Insya Allah setiap hari kita coba menjawabnya Ustadz. Nah makanya Ya. angka
mega masalah Iya. nareko sujud towe. Iya. Kira-kira yang bagus ini kita bahas pada saat sujud permasalahan Iya. agak ngarir rumah kesing. Mati nih jadi. Nah itu kita bisa sama bahasa Indonesia. Oh, iya, iya. Jangan, orang nggak ngerti Ustaz, mentang-mentang udah pada nonton orang Sulawesi Ustaz. Oh iya benar-benar. Jadi orang sujud kelihatan auratnya Ustaz ya. Ya, Kadang-kadang ada, kita kan nggak banyak orang sujud, banyak bermasalah. Termasuk maaf ya, Iya. yang laki-laki nih. Iya, iya. Kadang kalau dia sujud, tiba-tiba bajunya melorot. Sampai maaf kelihatan aurat. Sebenarnya ya maaf lah itulah. Iya itulah ya Ustaz Banyak ya. kejadian. Oh kelihatan, bahkan mereka terlalu fokus dengan aurat wanita, dia lupa aurat laki-laki ternyata ada. Dan bisa jadi wanita mukenanya terlalu tipis. Pas ada kena kipas Cahaya? angin Oh. terbuka. Lah, haula. Gimana ya? Oh nanti Ustaz, setelah nanti. yang satu ini insya Allah kita akan masih bahas semuanya di Islam itu Indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.